wabarakatuh, Ibu Arni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan sehat. Semangat? Semangat. Semangat. Bagaimana kabar muridnya? Alhamdulillah sehat baik. Sehat, baik. Bagaimana proses pembelajarannya tadi? Aman, lancar. Aman, lancar. Pasti anak muridnya semangat ini. Harus semangat dong. Semangat ya. Karena punya semangat, semuanya juga sekali mantap. Baik, Ibu Arni, sesuai dengan konfirmasi saya kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu, dan hari ini kita akan melaksanakan pra observasi untuk supervisi akademik. Nah, tujuan pra observasi ini adalah bagaimana kita membicarakan hal-hal apa yang nanti Ibu Arni akan kembangkan, akan butuhkan terkait nanti proses pembelajaran yang Ibu Arni akan lakukan. Nah, ini untuk bagaimana supaya dapat mengembangkan dan meningkatkan keterampilan kompetensi Ibu Arni ke depan. Amin. Baik, terkait supervisi akademik ini, kira-kira apa yang Ibu Arni harapkan setelah nanti dilaksanakannya supervisi akademik ini? Saya harapkan selama kita sharing Bu, kita berbagi, semoga dengan begitu dapat meningkatkan proses pembelajaran mengajar saya nanti di kelas menjadi lebih baik. Jadi lebih baik. Insyaallah. Terus kira-kira materi apa yang Ibu Arni akan ajarkan? Saya sudah susun Bu, mata pelajaran matematika dengan materi mencari keliling sebuah persegi panjang. Mencari keliling persegi panjang ya Bu. Tujuannya yang ingin dicapai ini apa Bu Arni? Saya harapkan siswa dapat menentukan keliling persegi panjang nantinya. Siswa dapat menentukan keliling persegi panjang. Nah, untuk mencapai tujuan ini sendiri, kira-kira persiapan apa yang sudah ini Arni lakukan? Alhamdulillah selama kemarin kita berbincang Bu, saya sudah siapkan administrasi saya, baik DPP-nya, LKPD-nya, dan hasil evaluasi. Ada lagi Bu Arni? Itu untuk sementara. Media pembelajarannya sementara, belum selesai insya Allah. Nah, ketika melakukan persiapan ini, ada tidak kesulitan yang Ibu Arni alami? Selama ini kan kita berdiskusi Bu, alhamdulillah lancar sehingga persiapan saya sudah hampir 80% ya, baik. Nah, terkait dari materi yang Ibu ajarkan nanti ini kan biasanya itu ada anak-anak yang sulit dalam menangkap pelajaran. Kira-kira ini strategi apa nih nanti yang Ibu Arni akan lakukan? Strategi yang saya sudah siapkan Bu rencananya, bagaimana saya tahu dari sebelumnya Bu, bahwa siswa itu sudah didoktrin kepalanya bahwa matematika itu sulit, sehingga pada saat pelajaran matematika mereka sudah tidak bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Sehingga strategi yang saya lakukan itu bagaimana caranya supaya siswa bersemangat dulu sebelum mengikuti pelajaran. Nah, sebelumnya itu makanya sebelum pembelajaran dimulai saya melakukan permainan atau game dulu untuk siswa saya. Benar sekali. Jadi kalau boleh tahu game apa kira-kira ini? Yang saya rencanakan Bu, game ular tangga Bu. Kita tahu ular tangga kan? Iya. Apa? Siswa beriringan jalan, kemudian yang ditangkap itu yang nanti dikasih soal perkalian, kemudian dia menjawab. Oh iya. Kalian ini kan terkait juga nanti ya, dengan mencari keliling persegi panjang. Betul sekali Bu Arni. Mudah-mudahan ini bisa menambah semangat siswa untuk mengikuti pelajaran, sehingga stigmanya tentang pelajaran matematika itu sulit ya Ibu Arni. Betul sekali. Nah, kira-kira ada tidak bantuan yang Ibu harapkan agar proses pembelajaran ini ke depannya bisa berjalan dengan baik? Saya minta bantuannya Bu Alila. Kalau berkenan membantu saya ucapkan terima kasih. Insyaallah nanti saya bantu. Kira-kira bantuan seperti apa lagi Ibu Arni? Saya kan media pembelajarannya belum siap. Saya minta bantuan Ibu untuk menyiapkan, sama-sama kita menyiapkan media untuk pembelajaran observasi nanti. Baik. Insyaallah. Benar sekali.
kemudian dalam supervisi akademi ini kira-kira apa nih yang ingin kompetensi apa yang Ibu Arni ingin kembangkan? Yang saya ingin kembangkan Bu, insya Allah ke depan semoga selama ini proses kita lakukan semoga kemampuan intelektual saya bisa meningkat lagi jauh lebih baik sebelum-sebelumnya. Kemudian yang saya ingin tingkatkan juga ilmu sosial emosional saya Bu. Kan karakter siswa di kelas kan berbeda-beda Bu. Ada yang cepat menangkap pelajaran, ada yang lambat. Kadang yang membuat kita marah itu yang sudah capek-capek menjelaskan, tapi tidak bisa menangkap. Akhirnya biasa emosi yang dituangkan di siswa. Baik. Bagaimana caranya supaya sosial emosi kita ditahan? Bagaimana caranya supaya kita sabar menghadapi siswa kita? Benar sekali, karena ini yang kayaknya semua guru hampir mengalami ini. Ketika murid sudah diajar belum tahu lagi, kali-kali jelaskan tidak betul sekali. Nah, memang kita ini sebagai seorang guru harus pandai-pandai menahan diri dan sabar. Betul sekali. Jadi dari kompetensi pengembangan yang Ibu Arni kemukakan tadi, saya tangkap bahwa Ibu Arni akan mengembangkan kompetensi profesional Ibu Arni tentang terkait pembelajarannya ya, pembelajarannya, kemudian bagaimana menata sosial emosionalnya itu. Baik, Ibu Arni kira-kira strategi apa ini yang Ibu Arni akan lakukan untuk mengembangkan kompetensi ini sendiri? Strategi yang ingin saya lakukan Bu, insya saya mau perbaiki administrasi. Karena kalau administrasi sudah bagus Bu, otomatis pembelajaran yang akan kita laksanakan pasti akan bagus. Sehingga siswa yang tadinya yang tidak fokus mengajar karena prosesnya, metodenya, medianya yang bagus, sehingga siswa yang tadinya sulit menangkap akhirnya mudah-mudahan bisa dengan metode sama RPP yang bagus, dengan RPP yang jelas, siswa lebih mudah dan mengerti dengan proses pembelajaran. Terus tentang strategi pengembangan emosional tadi, kira-kira Ibu Arni akan melakukan? Kan dengan itu Bu, karakter siswa kan berbeda. Dengan pembelajaran yang bagus, pembelajaran yang penyusunan perangkat yang baik, otomatis kan pembelajaran pasti akan bagus. Terus siswa lebih semangat, siswa lebih paham, akhirnya sosial emosional emosi kita yang tadinya mau muap-muap akhirnya tereda karena prosesnya berjalan dengan lancar. Mungkin begitu Bu. Administrasinya berangkat langkah-langkah pembelajaran harus mengajari harus berbeda. Itu kan strategi langkah-langkah pembelajaran. Dari sikap Ibu Arni sendiri ada tidak strategi untuk menahan itu emosinya? Menahan emosi, berbuat sabar, menyimak apa yang dilakukan siswa dengan baik supaya emosi kita terredahkan. Itu mungkin baik sekali ya. Bagaimana sabar mendengar? Iya, sabar mendengar. Iya, karena memang anak-anak itu kan seperti itulah karakternya berbeda-beda. Jadi kita pandai-pandai harus bagaimana menahan emosi. Iya, betul sekali Ibu Arni. Luar biasa sekali ini persiapannya Ibu Arni. Mudah-mudahan iya, ini betul-betul guru yang hebat, energi. Mudah-mudahan nanti observasinya berjalan lancar. Insya Allah nanti saya bantu. Semoga prosesnya nanti sesuai yang diharapkan, dan benar-benar dapat mengembangkan kompetensi apa yang diharapkan. Kemudian nanti itu kita akan membicarakan lagi kira-kira kelanjutannya dari setelah observasi itu. Nah, ini perencanaan observasinya ini kira-kira kapan akan dilaksanakan? Insya Allah hari Senin Bu. Hari Senin ya. Baik, jadi masih ada waktu nih, selama waktu 1 hari ya, untuk mempersiapkan lebih baik. Mudah-mudahan nanti setelah observasi kita akan berbincang-bincang kembali pra-observasi, kira-kira apa yang sudah baik dilakukan, kemudian apa yang belum, dan
sehingga kita bisa merencanakan dan menindaklanjuti kira-kira apa nih yang harus kita lakukan untuk kedepannya. Baik, terima kasih Bu Ani. Semoga proses observasi ini berjalan dengan lancar. Kita semua diberi kesehatan. Tetap semangat Bu Ani. Semangat, alhamdulillah. Alat peraga ini namanya Magic Circuit. Kamu ulangi sama-sama apa namanya? Magic Circuit. Namanya Magic Circuit. Ini alat peraga bisa kita gunakan untuk menentukan keliling persegi dan keliling persegi. Nah, sekarang bagaimana caranya menggunakan? Perhatikan Bu Guru. Di sini Bu Guru punya ini apa namanya? Kertas origami ini juga menentukan berapa kelilingnya kertas. Bagaimana caranya? Kita gunakan yang namanya Magic Circuit. Anak negeri membawa sebuah mimpi, terangi hati dengan pekerti, tempat tumpuan sebuah cita, hidupkan harapan di dalam jiwa. Kemigu nyalakan tanda tanya, mencari jawaban bersama-sama, merdeka belajar dan berkarya untuk masa depan anak-anak bangsa. Ucaplah jadi keteladanan, mendidik haruslah melibatkan, membuka diri, selalu refleksi, menjadi pembelajar yang mandiri. Kemigu nyalakan tanda tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dila. Apa kabar hari ini Bu Ani? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang, gembira, bahagia. Semangat Bu. Alhamdulillah semangat. Baik Bu Ani, kita berjumpa lagi ini mungkin tahap yang ketiga setelah observasi dan pasca observasi. Baik Bu Ani, pertemuan kita yang ketiga ini kira-kira apa yang Ibu Ani harapkan? Yang saya harapkan Bu, apa sama seperti sebelumnya. Semoga selama kita sharing Bu, nantinya itu bisa meningkatkan proses pembelajaran saya ke depan. Saya minta masukan dan saran dari Ibu. Ya, baik Bu Ani. Baik. Nah, setelah kita melakukan observasi, Ibu Ani melakukan proses pembelajaran, kira-kira ini Bu Ani, menurut Ibu, apakah tujuan pembelajaran dan strategi pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah baik? Saya rasa sudah cukup baik Bu. Gimana kan RPP yang saya susun tujuannya itu untuk mencari keliling persegi dan mencari keliling persegi panjang. Saya rasa pada proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin, siswa sudah bisa menentukan keliling persegi dan keliling persegi panjang dengan menggunakan media pembelajaran yang saya buat. Pada saat diskusi juga kelompok siswa bisa menyelesaikan dengan benar. Mungkin saya rasa sudah tercapai tujuannya. Dan strateginya dalam menggunakan media peraga. Apa namanya itu tadi? Apalagi namanya Magic Circuit. Anak-anak itu saya lihat baik sekali Bu Ani. Nah, ketika melakukan proses itu Bu Ani, apa yang sudah baik yang Bu Ani lakukan? Saya rasa yang sudah baik Bu,
proses pembelajarannya sudah tersusun dengan baik, kemudian media yang digunakan juga sudah sangat bagus sekali karena bantuan Ibu Adila. Kemudian apalagi metode pembelajaran yang kontekstual, apalagi konkret, nah, itu mungkin yang sudah saya rasa. Kemudian Ibu Arni, apakah masih ada yang kurang menurut Ibu Arni ketika melaksanakan proses itu? Saya rasa yang saya lakukan sudah maksimal Bu, tapi saya rasa masih kurang dalam pendekatan diferensiasi. Karena mungkin kekurang pahaman saya tentang diferensiasi. Pada saat pembagian kelompok, di situ saya lihat Bu, siswa pada satu kelompok ada yang tidak nyaman berkolaborasi dengan temannya. Nah, akhirnya pada saat diskusi ada yang kayak tidak mau bekerja sama dengan temannya, mau bekerja sendiri. Itu kayak yang perlu diperbaiki. Karena ketika anak-anak itu minatnya berbeda, mungkin itu yang membuat mereka tidak nyaman sebenarnya itu. Karena kalau yang saya lihat sebenarnya Ibu Arni itu telah melakukan diferensiasi yaitu pada konten, karena Ibu Arni sudah melakukan materinya menggunakan video. Pada waktu itu anak-anak bernyanyi, menggunakan media, menggunakan gambar. Nah, tinggal bagaimana melihat kebutuhan murid itu sendiri. Baik, ketika Ibu Arni melihat anak muridnya yang tidak mau bekerja kelompok itu, apa yang Ibu Arni lakukan? Pada saat itu Bu, saya dekati itu siswa, saya beri masukan, saya beri pengarahan, penguatan supaya dia mau bekerja sama dengan temannya. Mungkin ini juga bisa meningkatkan pendekatan emosional untuk siswa Bu. Ya, baik. Jadi mudah-mudahan yang kemarin itu bukan sampai di situ saja, tetapi berikutnya dapat dilakukan lagi, Bu Arni. Baik. Kemudian Bu Arni, apa yang kira-kira yang Ibu Arni akan lakukan dalam pengembangan diri Ibu Arni? Mungkin itu yang akan saya lakukan. Mungkin saya mengikuti pelatihan-pelatihan, terutama di Merdeka PMM, Merdeka Mengajar, mengikuti kegiatan KKG, mungkin workshop melalui Zoom. Mungkin itu yang akan saya lakukan untuk menambah peningkatan pembelajaran saya. Mengembangkan diri ya dalam proses pembelajaran, karena apapun yang kita lakukan itu untuk mengembangkan diri adalah bagaimana menerapkannya untuk anak-anak kita ke depan. Baik, Bu Arni. Kemudian kira-kira dalam melaksanakan pengembangan diri ini, seperti yang Ibu Arni bilang, mulai dari KKG, PMM, video, nah, adakah teman guru atau orang lain yang dapat membantu atau dapat memotivasi Ibu Arni dalam melakukan pengembangan tersebut? Pertama mungkin Bu, pengembangan diri kan bisa sama teman, mungkin mulai bisa membantu saya, mungkin kepala sekolah, teman-teman sekolah mungkin bisa membantu Bu pengembangan diri. Teman-teman yang selalu berkolaborasi. Baik. Kapan Ibu Arni akan melakukan ini? Insya Allah secepatnya Bu. Kalau bisa besok. Karena kapan ditunda, Iya. akan berat lagi dimulai, ya betul sekali. Pelatihan mandiri Bu bisa kan setiap saat. Iya, betul sekali. Baik, Bu Arni, ketika kita melakukan tahapan praobservasi, observasi, pasca observasi di coaching ini, apa yang Ibu Arni rasakan? Apakah ada perbedaannya setelah di coaching dan sebelum di coaching ketika ingin melaksanakan pembelajaran? Banyak sekali perbedaannya Bu. Mulai dari pra-observasi, bagaimana kita diskusi Bu, saling sharing, penyusunan RPP, pembuatan media bersama, itu yang dapat menambah pengetahuan saya. Kemudian pada saat proses pembelajaran juga Bu, banyak sekali perbedaan dari sebelum observasi seperti ini sampai sekarang. Jadi ada perbedaan perbedaan. Baik, terima kasih sekali. Semoga apa yang kita lakukan ini benar-benar dapat bermanfaat untuk anak murid kita ke depan. Baik, Bu Arni, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.